Kita akan membahas salah satu event terbesar otomotif di Indonesia, GIIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show, yang sudah berlangsung sejak 18 Juli lalu ya, sampai dengan 28 Juli, artinya 10 hari di ASBSD Tangerang. Dan ini akan diselenggarakan di beberapa kota juga. Nah, kita akan bahas bagaimana event ini dapat terdongkrak untuk kepenjualan otomotif. Baik, kita bahas dulu terkait event GIIAS ini secara lebih rinci. Kita lihat dalam slide berikut. Jadi, event ini akan terselenggara di 4 kota di Indonesia, yakni yang sudah berlangsung saat ini di ASBSD Tangerang, kemudian juga akan ada di Surabaya, yang akan terselenggara pada 28 Agustus sampai dengan 1 September, kemudian juga di Bandung ya, dari 25 sampai dengan 25 September, dan di Semarang di 23 sampai dengan 27 Oktober. Jadi kalau kita rangkum ya, event GIIAS ini yang akan terjadi di 4 kota besar di Indonesia. Ini akan terselenggara dari Juli sampai dengan Oktober, yang mana ini akan memberikan gairah cukup positif bagi penjualan yang nantinya akan tercermin di laporan keuangan kuartal 3. Nah, dan untuk event ini juga akan dimeriahkan oleh 55 brand dari mobil dan juga motor ya. Ini mencakup dari 30 merek sendiri untuk kendaraan penumpang, kemudian 4 merek untuk kendaraan komersial dan 20 merek untuk sepeda motor. Nah, jadi kira-kira bagaimana nanti dampaknya? Nah, kita mengulas dulu bagaimana dengan kinerja penjualan mobil dan motor sepanjang 1 semester ini, karena kita sudah selesai dari setengah tahun ya. Mari kita lihat. Nah, di sini ditampilkan data untuk pertumbuhan secara tahunan ya bagi penjualan mobil dan motor. Di sini untuk penjualan mobil digambarkan dengan warna abu-abu dan untuk penjualan motor sendiri warna hijau. Di sini terlihat bahwa untuk penjualan pertumbuhannya masih cukup terkontraksi ya. Tetapi jika kita lihat secara per bulan, ternyata pertumbuhan yang kontraksi ini semakin menunjukkan penyusutan, di mana untuk mobil sendiri sempat terkontraksi paling dalam di bulan Januari dan Maret sampai dengan minus 26,2% secara tahunan. Tetapi sampai dengan bulan Juni ini sudah menunjukkan ada penyusutan kontraksi di mana hanya minus 11,3%. Nah, sementara untuk penjualan motor ini sudah lebih baik ya, di mana pertumbuhannya pada Juni sudah positif 3,6%. Sempat mencapai level yang ekspansif juga pada April 18,3%. Tetapi untuk ke belakang dari Januari sampai Maret ini masih relatif kontraksi. Jadi kalau kita melihat ya dari 6 bulan terakhir ini sampai dengan Juni, untuk penjualan mobil ini sudah kontraksinya mulai menyusut, sementara untuk motor ini sudah semakin membaik. Jadi perbaikan secara bulanan ini sebenarnya sudah mulai terlihat, walaupun kalau secara akumulatif ya ini masih terkontraksi. Dan untuk penjualan mobil sendiri jika diakumulasi ini sudah mencapai 407 ribuan unit, tetapi ini masih hanya mewakili 37%-an dari target Gaikindo untuk penjualan selama setahun sebanyak 1,1 juta unit. Sejauh ini kabarnya akan ada revisi juga terkait dengan target ini, jadi kita masih menunggu kabar juga. Tapi harapannya nanti di kuartal 3 ya, ketika nanti akan tercermin di laporan keuangan, harusnya ini akan semakin membaik dengan adanya event GIIAS. Nah, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada penjualan dari kendaraan listrik. Jadi memang pasarnya masih relatif kecil ya. Tapi ternyata dibandingkan industri, sebenarnya kendaraan listrik ini pertumbuhannya sudah lebih pesat. Dimana jika kita lihat di sini wholesale dari mobil domestik listrik ya ini mencapai 72.000, maaf. Jadi di sini masih tadi yang saya sebutkan ya, secara akumulatif 407.008 sekian. Ini masih mewakili 37% dari target Gaikindo. Dan pertumbuhan motor sendiri di sini akumulatifnya ya, ini
ada turun 1%, tetapi ini sudah on track dengan target di mana sudah mencapai 49 sampai dengan 51,1%. Jadi sebelum ke kendaraan listrik, ternyata di sini kesimpulannya ya, untuk penjualan mobil memang masih ada kontraksi secara akumulatif, tetapi untuk penjualan motor masih on track. Sementara secara kinerja bulanan ini sudah mulai ada perbaikan yang terlihat. Kita next slide. Nah, baru di sini kita membahas terkait dengan kendaraan listrik, di mana di sini kita melihat ada pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan dengan industri. Tadi kalau kita bicara tentang industri kan mobil 407.000 sekian ya, baru 37% dari target. Sementara untuk motor baru 49 sampai 51 dari target. Dan secara akumulatif masih turun. Nah, di sini yang menarik untuk kendaraan listrik ini yang terjual sudah mencapai 11.943 unit sampai dengan 1 semester ini. Naik 104,19% ya dari capaian di semester 1 tahun sebelumnya itu 5.849 unit. Nah, ini penjualan tertingginya itu diraih oleh Chery, Wuling, Morris Garage, dan Hyundai. Nah, di sini kita merangkum juga ada 10 brand yang paling diminati ya, atau yang penjualannya tuh paling banyak. Nah, di sini ada Chery Omoda E5 mencapai 2.642 unit, lalu ada Wuling 2.023 unit, dan seterusnya ya. Di sini kalau 3 teratas, yang nomor 2 ini masih ditempati oleh Wuling, hanya berbeda seri saja. Jadi bisa kita bilang memang pangsa pasarnya masih kecil, tapi untuk kendaraan listrik ini sudah mulai terlihat ada pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan industri. Jadi mulai ada pergeseran yang kita harapkan nantinya di event GIIAS juga kendaraan listrik ini akan semakin diminati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide lalu. Nah, di sini kita membahas tentang emiten. Jadi kita tadi sudah membahas event GIIAS ya, lalu emiten apa aja sih yang kira-kira akan terdampak positif? Kita merangkum pada setidaknya 5 ya. Di sini ada PT Astra International, kemudian juga ada PT Indomobil Sukses Internasional atau IMAS, kode sahamnya, lalu PT Astra Auto Parts, Auto, ada Dharma Polymetal, DRMA, dan Mitra Pinastika Mustika Tbk dengan kode saham MPMX. Perusahaan-perusahaan ini memang memiliki segmentasi di kendaraan yang berbeda ya. Seperti Astra International dia lebih banyak di mobil, kemudian juga Mitra Pinastika ini lebih banyak ke motor, ada juga yang lebih banyak ke underdeal dan lain sebagainya. Tetapi kita berharap dengan adanya event GIIAS yang menjadi booster bagi sektor otomotif ini akan menjadikan gairah bagi beberapa emiten berikut. Namun perlu diakui juga ya bahwa diperlukan juga insentif terlebih untuk insentif seperti kendaraan motor listrik yang juga masih berlanjut. Nah, mungkin kita membahas lebih spesifik kepada salah satu emiten yang memiliki pangsa pasar terbesar di industri ini, yakni Astra International. Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita berbicara soal Astra sendiri yang sampai dengan Juni itu sudah berhasil menjual wholesale mobil ya. Ini mencapai 43.908 unit, naik 6,3% secara bulanan, tapi secara tahunan ini masih terkontraksi 5,2%. Jadi sama seperti industri ya, bahwa Astra ini dia secara bulanan sudah ada perbaikan, tetapi secara tahunan ini masih ada kontraksi. Tetapi kalau kita melihat dari sisi market share atau pangsa pasar ya, sampai dengan Juni ini ternyata market share-nya mencapai 60%. Dan ini tuh naik kalau dibandingkan bulan berikutnya atau bulan sebelumnya, Mei 2024 ini mencapai 58%, Juni 2023 atau setahun sebelumnya di periode yang sama itu 56%. Ini naik ya, dan ini juga menandai pangsa pasar ke level tertinggi sejak Agustus 2023. Jadi di sini Astra masih memegang tahtanya sebagai pemimpin pasar di sektor otomotif ya. Dan yang menariknya juga valuasinya masih terdiskon. Mari kita lihat valuasi Astra. Nah, di sini kita menggunakan metrik valuasi price to book value secara 5 tahun ya. Di sini jika kita lihat posisinya ada di 0,88% atau 0,88 kali. Nah, ini posisinya ada di
-2 standar deviasi ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam 5 tahun PBV saat ini Astra sudah berada di -2 standar deviasi yang menunjukkan ini masih di level yang cukup murah. Jadi cukup menarik untuk kita lihat harga sahamnya. Jika nanti ada penguatan secara teknikal akan menarik karena valuasi juga masih relatif under value. Tetapi perlu diakui juga bahwa sektor otomotif tadi ya masih memerlukan insentif untuk jadi booster juga di penjualannya, serta kalau kita melihat di era suku bunga tinggi saat ini tentu juga minat kredit, karena tentu untuk penjualan mobil dan motor ini banyak juga yang menggunakan kredit begitu ya. Jadi ini sangat berdampak sekali. Jadi kita juga menanti bagaimana nanti prospek pemangkasan suku bunga yang harapannya akan terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan.